Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, masih bertemu dengan saya Nur Hidayah. Kali ini kita akan belajar tentang supervisi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi atau bahasan, saya akan membacakan tentang poin-poin yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Poin yang pertama adalah pengertian dari supervisi pendidikan, yang kedua supervisi klinis dan langkah-langkah supervisi pendidikan, yang ketiga sikap guru terhadap supervisor atau yang mensupervisi dirinya, kemudian yang terakhir yang keempat adalah seberapa penting arti supervisi bagi seorang guru. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang terdiri dari dua kata. Super artinya lebih dan vision artinya melihat atau meninjau. Jadi bisa diartikan supervisi itu melihat dari atas. Artinya supervisi pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding guru untuk mengawasi dan melihat kinerja seorang guru. Willis juga mengatakan supervisi pendidikan adalah sebuah untuk supervisi kegiatan untuk membantu pengembangan situasi pendidikan menjadi lebih baik. Poin yang kedua adalah supervisi klinis dan langkah-langkah supervisi pendidikan. Supervisi klinis adalah suatu supervisi yang dirangkai sebagai salah satu model dan pendekatan untuk melakukan supervisi pengajaran terhadap calon guru yang sedang melakukan praktek mengajar. Cogan juga mengartikan supervisi klinis, yaitu pada dasarnya supervisi klinis itu sebuah pembinaan performansi oleh seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemudian tahapan-tahapan supervisi pendidikan. Dalam sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertemuan awal. Tahap ini dilakukan sebelum melakukan observasi oleh pengawas. Yang kedua, tahap observasi pembelajaran. Tahap observasi pembelajaran dilakukan secara sistematis dan objektif. Kemudian yang ketiga, tahap pertemuan balikan. Pada tahap ini dilakukan setelah melakukan observasi dengan menganalisis apa yang telah diobservasi tersebut. Tujuan utama dari tahap pertemuan balikan ini adalah untuk menindaklanjuti apa yang telah dilihat oleh supervisor sebagai observer terhadap proses belajar mengajar. Yang ketiga itu adalah sikap seorang guru terhadap supervisor. Seorang guru itu harus bersikap ramah tamah terhadap seorang supervisor dan jangan terlalu diambil hati ketika supervisor berkata, ambillah yang positif-positif. Kemudian tunjukkan prestasi kerja Anda, fokus terhadap tanggung jawab pekerjaan. Kemudian jangan malu mengambil sikap, artinya ketika akan berpendapat jangan melihat atasan meskipun atasannya itu bersifat otoriter. Kemudian bersikaplah profesional. Dalam dunia kerja ini harus dikedepankan profesional. Kemudian jalinlah komunikasi. Jangan sampai antara atasan dengan bawahan miskomunikasi. Yang terakhir adalah seberapa penting arti supervisi terhadap bagi seorang guru. Jadi supervisi pendidikan merupakan suatu pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan yang untuk sebagai perbaikan situasi pendidikan pada umumnya
dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Jadi supervisi pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.